Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali sore hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan bersama saya Sely Alexandra dan juga Rehana Mezia. Halo Rey. Halo Sel, gimana kabarnya hari ini? Kabar tentu baik ya hari ini, meskipun cuaca juga lagi nggak baik-baik aja. Ada banyak kejadian di beberapa lokasi. Seperti apa aja nih, Rehana? Kita langsung saja ya, ini melihat apa kejadian dari imbas cuaca buruk di akhir-akhir ini. Pemirsa, ini hati miris melihat anak-anak di SDN Peloso Genuk 1, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang terpaksa ini belajar beralaskan plastik dan bersandarkan dinding di area parkir. Kondisi ini terjadi pemirsa setelah 3 ruang kelas ini mengalami kerusakan. Kondisi ini terpaksa dilakukan karena 3 ruang kelas di SDN Peloso Genuk 1 mengalami kerusakan parah pada bagian atap dan kusen. Sejumlah genteng ambrol dan salah satu ruangan bahkan sudah runtuh. Dari total 157 siswa, sekitar 60 anak terdampak langsung dari kerusakan 3 ruang kelas tersebut. Kepala SDN Peloso Genuk 1, Lucy Dianwinari, ini mengatakan keputusan memindahkan siswa dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama saat musim hujan seperti saat ini. Pemirsa, 1 rumah dan 3 warung di kawasan Pantai Trisik, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, alami rusak parah usai diterjang ombak tinggi dan gelombang pasang. Dengan ketinggian pemirsa 6 meter. Ya, ganasnya ombak membuat dinding rumah jebol dan sejumlah perabot rusak. Mukia hanya bisa pasrah melihat rumah dan bangunan warung yang ia tempati selama 25 tahun terakhir kondisinya rusak parah. Dinding di 2 bangunan miliknya jebol dan material bangunan berserakan akibat diterjang ombak sejak Rabu kemarin. Ia pun hanya bisa mengais sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Ombak tinggi dan gelombang pasang sudah naik sejak Rabu malam kemarin. Namun pada Kamis malam, gelombang sekitar 6 meter memporak-porandakan bangunan rumahnya hingga hancur. Beruntung sebelum kejadian, ia dibantu tim SAR dan warga sempat mengevakuasi sejumlah perabot seperti lemari baju, alat elektronik, dan sejumlah barang penting lainnya. Saat kejadian, ia dan keluarganya langsung lari menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban. Tinggi banget gelombangnya? Tinggi banget, Mas. Sampai berapa meter, Mbak? Kira-kira ya 9 sampai 10. Itu kapan itu, Mbak? Semalam. Awalnya seperti apa, Mbak? Awalnya ya kecil-kecil, terus besar sekali. Setelah kejadian itu Mbak seperti apa, Mbak? Lari lah atau? Ya lari, udah biarin aja nganu om gitu aku. Memang benar telah terjadi abrasi yang mengakibatkan kerusakan 1 rumah warga dan 3 warung. Kita mendapat laporan itu segera ke TKP untuk mengecek keadaan. Ternyata itu benar adanya gitu. Pasca kejadian, Mukia dan keluarganya sementara mengungsi di rumah joglo yang cukup jauh dari pantai. Kini rumah warga ke Pantai Trisik tak lagi berjarak. Selain karena cuaca ekstrim, faktor penambangan pasir yang terjadi di sepanjang Sungai Progo diduga menjadi salah satu pemicu terjadinya abrasi di pantai ini. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Pemirsa, detik-detik kepanikan tak terhindarkan usai ledakan yang terjadi di Masjid SMAN 72 Jakarta yang berada di Kompleks TNI AL, Kodamar Kelapa Gading, Jakarta Utara sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Jamaah dan siswa berhamburan menyelamatkan diri. 54 orang pemirsa dilarikan ke rumah sakit. Ya nggak salah buat lah, anak lagi nangis-nangis begitu. Kayak nggak peduli kita. Ya Allah.
Azan sholat Jumat baru saja usai saat tiba-tiba ledakan terdengar dari tengah saf jemaah sholat di dalam Masjid SMA Negeri 72 Jakarta. Kita bekas dari rumah, Bu. Katanya sound system di masjid. Sound system? Iya. Mantap enggak? Bukan, katanya sound system. Lagi pada ngumpul di masjid ini, anak-anak makanya pada banyak yang kena. Masjid sekolah. Sound systemnya, Bu. Sound systemnya meledak. Makanya kena nih cowok. Siswa. Iya. Woi, Mosel kenapa tuh? Sumpah. Para siswa pun berhamburan keluar menyelamatkan diri. Gue ledakan tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Sumpah. Gemeteran jangan gua. Itu kenapa itu? Gak tahu. Itu siapa, Cok? Itu tuh. Astagfirullahaladzim. Tangan gue gemeter. Sekitar 54 korban terluka dalam insiden ini dan sudah menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan Rumah Sakit Yarsi untuk mendapatkan perawatan medis. (27) berada di Rumah Sakit Islam Jakarta dan 6 di Rumah Sakit Yarsi. Dari 54 tinggal 33, 21 sudah pulang dalam kondisi alhamdulillah sudah baik. 33 orang masih dalam penanganan medis dan kita berharap cepat diberikan kesembuhan. Juga masih dilakukan pendalaman terhadap motif apakah yang bersangkutan korban bullying. Ini juga masih kita dalami, termasuk ada beberapa hambatan terkait dalam pemeriksaan ataupun meminta keterangan para saksi. Polisi menemukan senjata api, airsoft gun yang ternyata mainan di dalam lokasi kejadian. Siapa pelaku? Apa motifnya? Hingga kini masih dalam penyelidikan polisi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, ledakan di salah satu bangunan SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara yang terjadi pada Sabtu pagi ini membuat siswa dan juga guru harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pasca kejadian, pemirsa, aktivitas belajar mengajar pun dihentikan. Antisipasi hal yang tidak diinginkan kembali, sejumlah petugas TNI Polri setempat langsung bersiaga di lokasi luar sekolah SMA 72. Ledakan ini terjadi pada salah satu bangunan SMA 72 sehingga puluhan siswa-siswi dan guru terluka. Hingga kini masih dalam perawatan medis di rumah sakit. Kasus ledakan ini masih dilakukan penyelidikan oleh Puslapfor Polri dan juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah terduga pelaku pada Jumat malam. Pemirsa, hingga Sabtu pagi sejumlah siswa SMA 72 Jakarta Utara yang menjadi korban ledakan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selain menderita luka bakar, rata-rata dari mereka juga mengalami gangguan pendengaran akibat suara ledakan yang cukup keras. Salah satu orang tua korban menyebut insiden ledakan terjadi saat anaknya yang tengah mendengarkan khutbah ibadah sholat Jumat di masjid sekolah. Meski anaknya tak menderita luka parah, namun kondisi telinga yang berdenging membuat pendengarannya terganggu hingga harus mendapat perawatan di Rumah Sakit Yarsi. Sementara itu, pemirsa, korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta ini masih dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta. Sejumlah korban juga sudah menjalani operasi untuk mengeluarkan serpihan logam dari dalam tubuh mereka. Sementara itu, korban dengan kondisi luka ringan sudah diperbolehkan pulang dan melanjutkan pemulihan di rumah. Untuk mengurangi dampak trauma pasca kejadian, tim psikolog Polri dari Biro SDM Polda Metro Jaya akan memberikan pendampingan kepada para siswa dan juga keluarga.
Kapolri Jenderal Listio Sigit ini menjenguk langsung korban ledakan SMA N 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kapolri tiba sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, lalu melihat langsung data korban ledakan di posko pelayanan. Jenderal Sigit dan rombongan kemudian langsung masuk ke dalam rumah sakit untuk menjenguk kondisi para korban yang masih dirawat. Berdasarkan papan informasi pemirsa, pada posko pelayanan terdapat 14 korban yang di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Terduga pelaku saat ini merupakan salah satu siswa ya di SMA tersebut. Sementara untuk yang dirawat di ICU memang membutuhkan perawatan khusus, tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat sehingga kemudian tidak terjadi potensi peradangan ataupun infeksi. Saya kira itu sehingga dibutuhkan isolasi. Kepada anak-anak yang menjadi korban yang mengalami luka di semua tempat yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri, tentu pemulihan ini sifatnya bukan pemulihan yang sekedar fisik, karena beberapa tadi mengalami gangguan pendengaran mungkin juga harus sampai tuntas ya. Dan saya kira juga selain penanganan fisik, tetapi pengenanganan untuk trauma healingnya, untuk psikisnya juga menjadi sangat perlu, tidak hanya bagi anak-anak yang mengalami luka, tetapi juga anak-anak yang ada di sekolah SMA N 72. Saat ini pasien yang sudah pulang ada 29, dan saat ini yang diranap tadi ada 14 orang. Kami merasa bahwa pemulihan itu secara jasmani akan terjadi dengan cepat, karena karakter anak-anak masih muda, kecuali pada bagian pendengaran yang sekitar 2/3 mengalami gangguan pada pendengaran. Pemirsa, selain Kapolri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa dengan Gus Ipul, ini juga mengunjungi atau menjenguk korban ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dirawat di Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul datang dan memantau di ruang perawatan pasien untuk melihat kondisi para korban. Dirinya menyebut sudah berkomunikasi dengan para korban dan kondisi pasien perlahan membaik. Ada sebanyak 15 korban yang dirawat dengan satu pasien dalam kondisi serius. Gus Ipul menyebut pihaknya akan memberikan bantuan kepada korban ledakan di lingkungan SMA N 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Pusat. Bantuan dari pemerintah akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial dengan melakukan asesmen terlebih dahulu untuk memberikan segala dukungan yang diperlukan. Oh iya, jelas. Jadi kalau bantuan pasti nanti diberikan, baik oleh pemerintah daerah, ya Pak Gubernur kemarin juga sampaikan, kami dari Kementerian Sosial dengan indeks yang kami miliki tentu kita akan bantu, tetapi kita akan teruskan nanti pendampingan setelah berada di rumah, baik itu dalam bentuk trauma healing maupun rehabilitasi sosial dan pemberdayaan. Berapa lama Gus nanti rehabilitasi sosial bersama keluarga? Tergantung asesmennya, ya bisa sebulan, bisa 2 bulan, sesuai hasil asesmennya akan kita dampingi nanti. Dan pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkini pasca ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Ada rekan kami Yohanes Leonardo dari Rumah Sakit Islam dari lokasi pemirsa, dan juga ada Naufan yang berada di Rumah Sakit Islam. Kami akan ke Yohanes Leonardo terlebih dahulu yang sudah ada di lokasi di SMA 72. Ardo, bagaimana kondisi di sana? Apakah penjagaan masih terus dilakukan? Ya, Rehana, benar sekali bahwa penjagaan di sekitaran SMA Negeri 72 Jakarta Utara di Kelapa Gading memang terus dilakukan penjagaan. Dari pihak keamanan baik meliputi unsur TNI, Polri maupun juga pihak keamanan setempat. Dan yang dapat kami gambarkan perkembangan terkini saat ini adalah kemudian di sekolah
SMA Negeri 72 Jakarta ini, juru kamera kami, Adin Hudaya, akan mengantarkan kepada Anda bagaimana kemudian para siswa ini diundang masuk ke dalam untuk mengambil barang-barang yang tertinggal pasca ledakan yang terjadi kemarin di sekitaran musola ataupun juga masjid di SMA Negeri 72 Jakarta, di mana para siswa ini akan masuk ke dalam dan mengambil barang-barang mereka yang tertinggal karena pasca ledakan kemarin para siswa langsung dievakuasi dan diminta untuk keluar dari meninggalkan kawasan sekolah untuk alasan keselamatan dan juga keamanan. Dan pasca gelar perkara kemarin juga dipastikan saat ini sudah steril di dalam sebelum akhirnya para siswa sudah masuk ke dalam. Dan memang sejak pagi hari tadi ada beberapa peninjauan. Baik yang terakhir tadi ada dari Lembaga Perlindungan Saksi dan juga Korban atau LPSK yang kemudian memperhatikan beberapa titik di SMA Negeri 72. Salah satunya yang ditinjau tadi adalah kawasan musola, di mana Wakil Kepala LPSK tadi ada Mahyudin yang mengatakan kepada kami bahwa kemudian prosesnya di dalam sudah selesai dan sayangnya dari LPSK sendiri barang-barang maupun juga temuan-temuan di dalam akan ditindaklanjuti terlebih dahulu secara internal untuk kemudian berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk selanjutnya dapat diumumkan ke publik. Namun yang jelas adalah komitmen dari LPSK dikatakan bahwa mereka akan berpihak pada para korban dan juga proses identifikasinya akan terus berlangsung. Termasuk tadi kami sempat menanyakan bagaimana kemudian komitmen dari LPSK sendiri kepada diduga pelaku yang belakangan terkuak merupakan siswa berinisial FN yang masih bersifat diduga, di mana kemudian ini LPSK sendiri akan terus mendalami lebih lanjut dan belum merespons kepada kami bagaimana kemudian komitmen atau juga bentuk komunikasi secara langsung dengan pihak keluarga dari FN sendiri. Namun yang jelas pada sore hari ini juga para siswa mulai masuk ke dalam. Tidak hanya siswa, dari pantauan kami tadi juga ada beberapa petugas di sekitaran sekolah seperti penjaga kantin maupun juga petugas-petugas lain yang kemudian juga turut diundang untuk masuk mengambil beberapa barang. Kami sempat berbincang juga dengan beberapa siswa tadi secara langsung, di mana beberapa siswa ini mengatakan bahwa kemudian barang-barang mereka memang tertinggal dan memang sempat menggambarkan bagaimana kemudian menegangkannya situasi pada hari kemarin, meskipun saat ini mereka juga sudah nampak lebih tenang dan lebih banyak melempar senyum kepada kami dengan niat utama untuk mengambil barang. Namun sayangnya mereka juga enggan untuk berkomentar lebih detail ataupun juga lebih dalam terkait insiden kemarin. Dan kami awak media juga berusaha untuk menghargai ruang privasi daripada para siswa sendiri yang beberapa masih dirawat. Total ada 29, 14 ada di Rumah Sakit Yarsi, 14 lainnya ada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, dan 1 ada di Rumah Sakit Pertamina. Untuk itu kami akan terus menunggu seperti apa kemudian peninjauan yang berlangsung di lokasi, karena dari informasi sejauh ini kami terima bahwa belum ada terjadwal olah TKP lanjutan dari temuan kemarin yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan untuk itu kami akan mengabarkan kepada Anda jika memang sudah ada perkembangan terbaru terkait pergerakan di kawasan sekolah SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara demikian, Rehana. Baik, adanya peninjauan yang dilakukan oleh LPSK di sana di lokasi di SMA Negeri 72. Terima kasih Yohanes Leonardo. Saya akan bergeser menuju ke Novan Zam di Rumah Sakit Islam. Seperti apa kondisi di sana? Ya, saat ini kondisinya memang baru saja Kapolri mengunjungi dan menjenguk korban-korban yang terdampak saat ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara ini, yang menyebutkan bahwasanya terdapat 14 korban yang dirawat di rumah sakit ini. 12 diantaranya dilakukan rawat inap, namun 2 diantaranya masuk ke ICU dikarenakan membutuhkan isolasi, dan ini untuk mengurangi peradangan yang mereka alami, pemirsa. Namun tak hanya itu, pemirsa, Direktur Rumah Sakit ini juga turut mendampingi dari Bapak Kapolri itu yang menyatakan bahwasanya sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat sudah clear, tidak ada korban yang datang lagi dari korban ledakan SMAN 72 Jakarta Utara ini. Kemudian juga Ketua KPAI turut mendampingi yang menyebutkan bahwasanya rata-rata yang menjadi korban adalah umur 18 tahun dan saat ini mereka sedang mendapatkan perawatan baik itu fisik dan juga mental, dan mereka 2/3-nya mengalami
gangguan pendengaran, pemirsa. Oleh karena itu ia menghimbau kepada sekolah baik ke orang tua untuk mendampingi murid-muridnya, kemudian kepada anak-anaknya untuk menjaga apakah ini bisa terkontaminasi dari organisasi ataupun dari media sosial. Namun ini masih didalami lagi oleh pihak kepolisian dan Pak Kapolri sendiri mengkonfirmasi bahwasannya yang terduga pelaku adalah salah satu siswa dari SMAN 72 Jakarta Utara ini. Kemudian tidak hanya di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, ada korban yang dirawat juga di Rumah Sakit Yarsi sebanyak 14 dan juga 1 korban dirawat di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Dan sebanyak 7 korban dilakukan operasi karena mereka mengalami luka dan juga fraktur dan juga luka tusuk diakibatkan paku dan juga pecahan-pecahan lainnya, pemirsa. Dan oleh karena itu polisi untuk menjaga stabilitas mental dari anak-anak murid baik yang terdampak secara langsung, baik yang menerima luka maupun yang tidak, tetap didampingi oleh psikolog dan juga trauma health, pemirsa, untuk mendampingi kondisi mental dari para siswa itu sendiri. Namun saat ini belum ada identitas lengkap dari para korban dikarenakan memang masih butuh pendataan lebih lanjut dan juga penyelidikan lebih lanjut mengenai ini. Namun Kapolsek Cempaka Putih menyatakan bahwasannya korban tidak hanya dari siswa dari SMAN 72 Jakarta Utara namun juga dari pihak lainnya. Dan ada cerita bahwasannya anak kelas 11 sempat mengalami koma selama kurang lebih semalaman dan akhirnya dinyatakan siuman dan stabil pada pagi hari ini, dan saat ini masih dilakukan perawatan lebih lanjut. Saya kembalikan lagi ke studio. Baik, nampaknya sejumlah korban juga masih mengalami perawatan intensif di rumah sakit yang ada di sana. Terima kasih Novansyah atas laporan Anda, dan sebelumnya ada rekan kami Yohanes Leonardo yang sudah melaporkan dari lokasi. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, seorang siswi sekolah dasar di Maluku Tengah, Maluku ini mengalami perundungan oleh teman-temannya. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, viral di media sosial, travel umroh ini menawarkan paket perjalanan yang menggabungkan olahraga padel dengan kegiatan ibadah di Tanah Suci. Video selebritas Tias Mirasih dan Tengku Tezi saat bermain padel dengan pemandangan Gunung Uhud di Madinah, Arab Saudi viral di media sosial. Dari video viral yang diunggah, terlihat kokohnya Gunung Uhud di belakang lapangan padel. Namun, alih-alih menuai antusiasme, unggahan justru memicu pro dan kontra di dunia maya. Netizen ramai menilai tren kekinian mulai melunturkan batas antara ibadah dan wisata gaya hidup. Namun, di sisi lain, beberapa kalangan menilai selama ibadah tetap dijalankan dengan benar, kegiatan tambahan seperti olahraga atau wisata religi masih dapat diterima. Kita hadirkan informasi viral lainnya untuk Anda pemirsa, di mana kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Raya Semarang Solo, tepatnya di Terminal Banyumanik, Kota Semarang. Sebuah truk ekspedisi terlihat melaju kencang, pemirsa, di mana ini juga dari arah Solo menuju Semarang. Mendekati persimpangan Terminal Banyumanik, sopir diketahui ini tiba-tiba membanting setir ke arah kanan, kemudian menabrak truk lain di sebelah kanan, lalu terguling di lajur arah berlawanan dan menabrak sebuah minibus. Diduga truk ekspedisi tersebut ini mengalami remblong. Akibat kejadian ini, kemacetan total pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Dan saat ini kasus kecelakaan beruntun dalam penanganan Satlantas Polrestabes Semarang.
Seorang siswi sekolah dasar di Maluku Tengah, Maluku ini mengalami perundungan dari teman sekolahnya. Aksi perundungan ini pun viral di media sosial. Aksi dipicu lantaran korban diejek, sehingga mengundang perkelahian antara korban dan pelaku saat pulang sekolah. Ironisnya, beberapa teman sekolahnya hanya melihat dan merekam kejadian tersebut, namun tidak melakukan pertolongan terhadap korban. Orang tua korban mengatakan anaknya sudah sering mendapat perlakuan tidak baik. Bahkan, sang anak sering menangis dan meminta pindah sekolah lantaran sering dipukul temannya. Sementara itu, pemirsa, pihak sekolah kemudian memanggil para siswa dan orang tua. Kedua pihak pun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Pemirsa, tim Puslap 4 Mabes Polri ini melakukan penggeledahan rumah yang merupakan tempat tinggal diduga pelaku. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi kejadian ledakan SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Usai meninjau, Gubernur Pram menyerahkan kasus ledakan ini ke pihak kepolisian. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi kejadian ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Pram datang untuk memastikan situasi pasca ledakan yang terjadi di dalam area sekolah. Usai menengok ke dalam area sekolah, Gubernur langsung bertolak menuju ke rumah sakit untuk menjenguk para korban. Menurutnya, kasus ledakan ini sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut. Terus terang, pemerintah DKI Jakarta sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Untuk peristiwanya dengan detail menjadi kewenangan sepenuhnya kepolisian, termasuk berapa korban, apa yang terjadi, dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Sebelumnya, ledakan terjadi di sekitar sekolah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat siang. Ledakan ini menyebabkan puluhan orang mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari Jakarta, Dava Akbar, TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, tim Puslap 4 Mabes Polri ini melakukan penggeledahan rumah yang merupakan tempat tinggal diduga pelaku yang terlibat dalam ledakan di SMA Negeri Kelapa Gading, Jakarta Utara. Petugas menutup akses jalan menuju rumah itu dengan memasang garis polisi di tengah jalan. Ketua RT setempat mengungkapkan rumah yang digeledah merupakan tempat usaha makanan yang ditinggali oleh orang tua serta terduga pelaku. Dari dalam rumah yang digeledah, tim Puslap 4 Mabes Polri keluar sambil membawa kardus berisi barang yang diduga terkait dengan ledakan. Tim gabungan melakukan penggerebekan ini pemirsa yang terjadi serentak di sejumlah lokasi di sarang narkotika di Kota Medan. Akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, pemirsa. Tim gabungan melakukan penggerebekan serentak di sejumlah lokasi sarang narkotika, tepatnya di Kota Medan, diantaranya di bantaran sungai, Jalan Balai Desa Pria Laut 3, Medan, Sumatera Utara.
Dari hasil operasi yang dilakukan selama sepekan ini, petugas menangkap 59 orang serta barang bukti 35 kg sabu-sabu, 985 butir ekstasi, dan 178 cartridge vape yang mengandung narkotika. Kapolres Medan, Kombes Pol Jen Calvin Simanjuntak menyebutkan di lokasi ini pihaknya membakar 3 barak narkoba yang dilapisi oleh kawat berduri dan dialiri listrik untuk melindungi para pengguna narkoba ketika adanya razia. Menjawab desakan publik dan perbaikan institusi, Presiden Prabowo Subianto melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta. Dipimpin pakar hukum tata negara, Profesor Jimli Asidiki, tim ini diharapkan menjadi motor pembaruan kepolisian agar lebih responsif terhadap aspirasi publik. Sigit Prabowo, 8, Tito Karnavian, 9. Pelantikan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri digelar di Istana Merdeka Jumat sore. Pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden nomor 122 tahun 2025. Dalam susunannya, Profesor Jimli Asidik ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota bersama 9 tokoh lain termasuk mantan Kapolri dan pakar hukum. Usai pelantikan, Presiden pun langsung melakukan rapat bersama dan memberikan arahan langsung kepada tim percepatan reformasi Polri. Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Ketua Tim Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidik, menyampaikan meski Presiden tidak memberikan batas waktu khusus, setidaknya dalam 3 bulan sudah ada laporan awal. Tim juga diarahkan untuk terbuka dengan seluruh unsur masyarakat, termasuk tokoh bangsa dan aktivis, guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan. Jika diperlukan, hasil kerja tim bisa berdampak pada perubahan undang-undang kepolisian. Mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk dibentuk tim. Nah, mudah-mudahan tim ini nanti bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tentu bukan hanya hasilnya yang diperlukan, tapi juga proses bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu direformasi itu nanti diperoleh, bagaimana caranya. Jadi Bapak Presiden tadi memberi arahan supaya tim ini juga terbuka untuk mendengar aspirasi dari berbagai kalangan yang punya kepentingan. Ya, seluruh masyarakat kita punya kepentingan karena polisi adalah milik rakyat. Tim diharapkan bekerja secara terbuka dan menyerap aspirasi publik dalam melakukan pembaharuan di tubuh kepolisian. Dari Jakarta, Fatima Albar, Dani Martin, TV One mengabarkan. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, pemirsa. Dalam upaya meningkatkan produktivitas lahan rumah warga, Kementerian Transmigrasi ini berperan melalui tim Ekspedisi Patriot memberikan pelatihan agrikultur kepada transmigran lokal di kawasan Rempang Eco City, Batam, Kepulauan Riau. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman bersama tim Ekspedisi Patriot melakukan kunjungan di Rempang Eco City, Batam, Kepulauan Riau. Sebelumnya, warga transmigran di Rempang Eco City merupakan warga lokal yang dulu sempat menolak direlokasi dari Desa Tua Rempang.
Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau langsung kondisi warga transmigran yang sudah menempati hunian baru pasca relokasi. Para transmigran diberikan pembekalan untuk memanfaatkan lahan secara produktif. Selain itu, adanya pelatihan lanjutan bagi kelompok nelayan untuk memperkenalkan teknik penangkapan ikan modern dan sistem bioflok guna meningkatkan hasil tangkapan. Karena Kementerian Transmigrasi itu sekarang objeknya yang akan ditransformasikan adalah satu lahan, yang kedua adalah manusianya. Bagaimana supaya lebih produktif. Ditanami apa saja. Nanti kita akan ajari cara menanamnya juga. Kemudian juga nanti bapak-bapaknya akan diajari tentang cara menangkap perikanan dengan lebih modern. Kemudian biofloks juga, pada prinsipnya bapak ibu semua senang sekali. Kasih tempat sampah juga sama yang bendera. Selain meninjau kawasan relokasi warga, kunjungan ini juga menandai penambahan 200 unit rumah serta penyaluran bantuan sembako dan perabotan rumah tangga bagi ratusan keluarga yang menempati lokasi baru. Dari Rempang, Kepulauan Riau, Wahyudin Justin, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kali ini saya Celia Alexandra. Dan juga saya Rehana Mezia mewakili Skira Pring bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.